Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas M1 akan menampilkan hasil tugas akhir kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Walid Al-Putra, yang kedua saya sendiri Putri Melani Idris, yang ketiga Titan Anggun Paradisa. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil PPT yang kami buat, yaitu mengenai apa itu database. Yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Next. Selanjutnya, fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data. Database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan dari user tentang suatu informasi dengan proses yang cepat. Yang kedua, menghindari data ganda, yaitu database akan memberikan notif secara langsung jika terjadi duplikasi data. Yang ketiga, mempermudah akses, yaitu admin akan lebih mudah dalam mengelola semua kegiatan seperti akses, edit, tambah, delete, dan penyimpanan data. Yang keempat, menjaga kualitas, yaitu agar sesuai dengan saat proses entry data dan setelah entry. Peran software sangat penting, terutama mengkondisikan agar data tersimpan tetap aman sampai data dibutuhkan. Yang terakhir, solusi masalah penyimpanan, yaitu solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data konvensional yang memerlukan ruang yang besar dan memakan biaya yang banyak. Sekian penjelasan saya lanjutkan kepada Walid. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tujuan database. Salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi ini dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga, mengurangi duplikasi suatu data redundansi. Yang keempat, hubungan data dapat ditingkatkan. Data relatability. Dan yang terakhir, mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Dalam membuat database, kita menggunakan jenis software yang digunakan adalah Microsoft Access. Microsoft Access digunakan dalam banyak industri yang berbeda untuk menyimpan dan melihat data. Dan ia dapat juga digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Walid. Selanjutnya kepada Titan Anggun dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Selanjutnya itu database restoran. Restoran pasti menerapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Maka dari itu, aplikasi Microsoft Access sangat bisa diandalkan jika ingin membuat database mengenai keluar masuknya keuangan restoran. Kelebihan dari database kelompok 12. Dalam database restoran tersebut, kami menampilkan beberapa rumus dalam query yang memudahkan seluruh karyawan restoran dalam melakukan perhitungan keuangan maupun penyimpanan. Contoh total pelanggan dalam sehari, jumlah menu atau bahan pokok yang tersedia, dan jumlah pemasukan yang diterima dalam hari tersebut. Keunggulan dalam database. Yang pertama, informatif. Di dalam query database ini akan menampilkan seluruh informasi yang akurat mengenai kegiatan restoran sehari-hari. Yang kedua yaitu suportif. Database tersebut dapat mendukung restoran, terutama restoran baru, karena mengandung inovasi yang dapat mempermudah akses dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, mudah digunakan, yaitu dibuat dengan sederhana sehingga tidak merumitkan pengguna dan mudah untuk dioperasikan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya dari Titan Anggun Paradisa. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil PPT kami tadi.
Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil database kami yang berjudul database restoran. Pertama, saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Sebagai contoh, saya mengambil tabel pegawai. Cara membuatnya yaitu pilih menu create, terus pilih tabel, dan akan keluar seperti ini. Jika ingin menambahkan field name, pilih design view. Lalu kita ketik seperti nama pegawai. Pilih data tab-nya teks, dan kita akan mengubah file size-nya menjadi 50 atau 30 atau 40 sesuai kecukupan. Selanjutnya kita akan membuat contoh seperti tugas pegawai. Data type-nya seperti teks juga, dan mengubah file size-nya menjadi 50. Lalu kita save dan pilih dataset view jika ingin melihat nama pegawai tadi atau tugas pegawai tadi, dan akan keluar seperti ini. Jika ingin membuat nama pegawai, kita arahkan kursor ke arah nama pegawai tersebut. Contohnya seperti Mira, tugas pegawainya seperti Koki. Lalu save. Selanjutnya, cara membuat query. Cara membuat query sama seperti tabel di atas tadi. Sebagai contoh, saya mengambil tabel menu. Dan cara membuatnya, pilih menu create, terus pilih query design. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kalau ingin menambahkan file name atau rumus, kita bisa arahkan kursor ke arah tabel yang paling pojok kiri di atas, klik kanan, terus pilih design view. Dan kita jika ingin menambahkan file atau menambahkan rumus, kita akan bisa mengarahkan kursor ke arah tabel yang ada di bawah ini. Contohnya seperti total bayar ini. Kita pilih klik kanan, terus pilih build, terus masukkan rumus yang ingin kita masukkan. Seperti contoh yang di sini. Lalu kita klik OK, dan kita pilih run. Selanjutnya akan kita save, dan akan keluar seperti ini. Contohnya seperti ini. Sama seperti query selanjutnya. Kalau ingin membuat query, pilih create, terus pilih query design, dan pilih tabel yang akan kita masukkan ke query tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat form. Yang pertama, misalnya kalian ingin membuat form karyawan. Yang pertama, klik tabel karyawan, lalu ke create, lalu pilih form. Maka akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kalian bisa save terlebih dahulu. Klik yang di atas, save, lalu ketik namanya menjadi form tabel karyawan. Form karyawan. Oke. Lalu form kalian sudah muncul di bagian form. Selanjutnya, jika kalian ingin menampilkan formnya menjadi lebih bagus, klik formnya, lalu pilih design view. Maka akan muncul seperti berikut. Jika kalian ingin mengganti temanya, kalian bisa pilih bagian tema di pojok kiri atas. Kalian bisa memilih salah satu dari banyak tema tersebut. Jika sudah, selanjutnya jika kalian ingin menambah tombol button, klik pilihan button di pojok atas, lalu klik di bagian bawah form kalian. Jika sudah, selanjutnya kalian pilih
record operation, lalu pilih add new record. Kalian pilih teks. Baik, selanjutnya misalnya kalian ingin menambah data, maka ganti namanya menjadi tambah data. Tambah data. Next. Bikin ulang tambah data. Lalu finish. Jika selanjutnya kalian bisa save terlebih dahulu. Jika kalian ingin menambah data, kalian bisa langsung klik tombol tambah data tersebut. Lalu sebelumnya pilih form view, lalu klik tambah data. Tambah data. Nah, kalian bisa langsung menambahkan data kalian. Ya, seperti tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat report. Yang pertama-tama kalian pilih tabel mana yang akan kalian jadikan report. Contohnya tabel menu. Kita klik tabel menu. Lalu kita pilih create. Lalu kita ambil report. Kita klik report. Kalau sudah seperti ini, kita pilih tabel menu. Klik tabel menu, lalu jika ingin dipercantik, klik design view. Lalu pilih tema, kalau ingin diubah temanya sesuai keinginan kalian. Contohnya kayak gini. Ya, jadi kayak gini. Kalau sudah, klik tabel menu lagi. Lalu di save. Sudah selesai. Jadikan report tabel menu. Oke. Report view. Sudah siap. Save. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian switchboard. Yang pertama, kita arahkan kursor ke arah switchboard manager, lalu klik, dan akan muncul seperti ini. Jika yang ingin menambahkan from dan report, kita bisa memilih bagian new, dan mengubahnya menjadi from 1 sebagai contoh. Oke. Dan jika ingin menambahkan di dalam form tersebut ada bagian-bagian form seperti biodata karyawan dan biodata kasir, kita bisa pilih new dan pilih di teks tersebut kita bisa menambahkan biodata karyawan. Pilih ininya tetap dan pilih switchboard from 1. Oke. Close. Jika ingin menambahkan report, sama seperti tadi, pilih new, ubah name menjadi report, lalu klik OK. Dan jika ingin menambahkan bagian report di dalamnya, kita bisa memilih report, edit, dan pilih bagian new, dan kita bisa menambahkan seperti laporan gaji karyawan. Komennya tetap, switchboardnya pilih report, lalu klik OK dan close. Dan kita bisa pilih close dan akan muncul seperti ini. Jika ingin melihatnya,
klik bagian from, bisa klik biodata karyawan seperti ini. Jika ingin melihat report, pilih exit, pilih bagian report, terus pilih bagian yang ingin kita lihat seperti laporan gaji per bulan karyawan seperti ini. Dan kita bisa kembali ke awal exit. Sekian penjelasan dari hasil database kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.